Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Pendidikan Bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kami ingin menyampaikan materi mengenai daftar rujukan dan lampiran. Perkenalkan, nama saya Musyatur Razi dan rekan saya Rida Ajanjar Viola dan rekan saya juga Sutraini. Ini adalah anggota kelompok dari kelompok 12. Untuk yang pertama yaitu daftar rujukan. Daftar rujukan adalah kumpulan identitas karya yang dirujuk. Bahan pustaka yang dimasukkan ke dalam rujukan pustaka harus sudah disebutkan dalam teks. Sebuah bahan pustaka yang disebutkan dalam makalah harus dicantumkan dalam daftar rujukan. Jadi yang dimaksudkan seperti bahan pustaka yang dimasukkan dalam rujukan pustaka harus sudah disebutkan dalam teks. Jadi ketika kita sudah menulis sebuah sumber di dalam daftar rujukan, maka bahan dari atau sumber dari rujukan tersebut harus terdapat dalam karya tulis kita. Dan ketika kita mengambil sebuah sumber dari suatu buku maupun artikel, itu nantinya harus buku tersebut harus dimasukkan ke dalam daftar rujukan. Selanjutnya itu daftar rujukan berisi identitas buku, jurnal, artikel atau bahan lainnya yang dirujuk dalam makalah. Di sini terdapat penulisan daftar rujukan. Daftar rujukan ditulis secara alfabetis berdasarkan nama akhir penulis. Jika beberapa bahan rujukan ditulis orang yang sama, pengurutannya dilakukan secara kronologis tahun terbitnya. Jadi ketika seseorang menulis banyak karya tulis, maka urutannya nanti ketika menuliskan sumber tersebut dalam daftar rujukan diurutkan sesuai tahun terbitnya. Apabila beberapa bahan rujukan ditulis pada tahun yang sama, pengurutannya dilakukan secara alfabetis berdasarkan judul yang ditandai huruf A, B, C pada penulisan tahun. Jadi ketika seseorang menuliskan bahan rujukan dalam tahun yang sama, jadi nanti bahan rujukan tersebut akan ditulis sesuai dengan huruf A, secara alfabetis berdasarkan judul bukunya, urut dari A, B, C dan seterusnya. Penulisan daftar rujukan yang berupa jurnal meliputi nama penulis, tahun penerbitan, judul artikel, nama jurnal, volume dan nomor, dan tentang nomor halaman artikel. Penulisan daftar rujukan yang berupa buku meliputi nama penulis, tahun penerbitan, judul termasuk subjudul, kota tempat penerbitan, nama penerbit. Nama penulis ditulis dengan urutan nama akhir, selanjutnya nama awal dan tengah disingkat tanpa gelar akademik. Selanjutnya itu tanda titik. Jika penulis lebih dari satu, penulisan nama kedua, ketiga dan seterusnya sama dengan penulisan nama penulis pertama. Selanjutnya untuk materi selanjutnya bagaimana kita menulis rujukan dari berbagai sumber akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu macam-macam jenis sumber rujukan. Yang pertama adalah rujukan jurnal tercetak. Nama penulis ditulis paling depan dengan diakhiri tanda titik. Judul artikel ditulis dengan cetak normal dan ditulis huruf kapital pada setiap awal kata kecuali kata hubung. Nama jurnal dengan cetak miring dan ditulis huruf kapital pada setiap awal kata kecuali kata hubung serta diakhiri tanda koma. Volume atau jilid atau tahun dicetak miring diikuti nomor jurnal dalam kurung, diikuti tanda koma dan diakhiri rentangan halaman nomor artikel. Contohnya seperti yang tertera. Yang kedua adalah sumber rujukan dari buku. Nama penulis diakhiri tanda titik, tahun penerbitan ditulis setelah nama penulis dan diakhiri dengan tanda titik. Judul buku ditulis dengan huruf miring, ditulis dengan huruf kapital pada awal kata kecuali kata hubung dan diakhiri dengan tanda titik. Kota tempat penerbit dan nama penerbit dipisahkan dengan tanda titik 2. Contohnya seperti yang sudah tertera. Yang ketiga adalah sumber rujukan buku lebih dari satu jilid.
Cara penulisannya sama dengan rujukan dari buku, namun ditambahi keterangan jilid atau volume yang ditulis di antara tanda kurung setelah judul buku. Contohnya seperti itu. Lalu yang keempat, jurnal elektronik. Cara penulisannya seperti rujukan dari artikel jurnal tercetak, diikuti alamat situs jurnal atau DOI. Contohnya seperti yang sudah tertulis. Yang kelima adalah jurnal tercetak yang diunggah. Cara penulisannya seperti rujukan dari artikel jurnal tercetak, namun diikuti dengan alamat situs. Contohnya seperti itu. Lalu yang keenam, buku yang tidak diketahui pengarangnya. Judul buku ditulis dengan disertai tahun penerbitan, kota, dan nama penerbit. Judul buku dicetak miring dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya seperti yang sudah tertera. Selanjutnya yang ketujuh adalah buku kumpulan karya yang ada editornya. Nama penulis artikel atau penggalan ditulis di depan, diikuti dengan tahun penerbitan. Judul artikel ditulis normal atau tanpa cetak miring. Nama editor ditulis seperti menulis nama biasa, diberi kata dalam sebelum nama dan diberi keterangan ed. Setelah nama diakhiri tanda titik. Judul buku kumpulannya ditulis dengan huruf miring, diikuti dengan nomor halaman tempat artikel atau penggalan tersebut dimuat, yang ditulis dalam tanda kurung, dan diakhiri tanda titik. Nama kota penerbit ditulis setelahnya dan diikuti nama penerbitnya. Contohnya seperti itu. Lalu yang kedelapan, majalah atau koran. Nama penulis ditulis paling depan, diikuti oleh tanggal, bulan, dan tahun. Judul artikel ditulis dengan cetak normal dan ditulis dengan huruf kapital pada setiap huruf awal kata, kecuali kata hubung. Nama majalah atau koran ditulis dengan huruf kapital pada setiap huruf awal kata, kecuali kata hubung, dan dicetak miring. Nama majalah diikuti volume terbitan. Nomor halaman disebut pada bagian akhir. Contohnya seperti berikutnya. Yang kesembilan, dokumen resmi negara yang diambil dari internet. Nama dokumen ditulis lengkap, termasuk nomor dan tahun, di bagian awal dengan cetak miring. Situs yang memuat dokumen tersebut dicetak tegak dengan huruf kapital pada huruf awal setiap kata, diakhiri dengan kata online dalam kurung, ditulis setelah nama dokumen. Alamat situs dan tanggal akses ditulis setelahnya. Contohnya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah hasil komunikasi dengan pakar di bidang yang relevan. Nama pakar ditulis di depan, diikuti hari, tanggal, dan tahun komunikasi. Diakhiri dengan kata komunikasi personal yang ditulis miring. Contohnya seperti yang sudah dituliskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Selanjutnya, lampiran makalah. Lampiran makalah adalah dokumen tambahan ke dalam makalah untuk melengkapi dokumen utama. Fungsi sebagai data pelengkap untuk mendukung atau menguatkan gagasan dalam makalah. Bagian lampiran berisi hal yang bersifat pelengkap yang dimanfaatkan dalam proses penulisan makalah. Hal-hal yang dimaksud dapat berupa data, atau baik yang berupa angka-angka ataupun yang berupa deskripsi verbal, dan yang dipandang sangat penting tetapi tidak dimasukkan dalam batang tubuh makalah. Bagian lampiran hendaknya juga diberi nomor halaman. Lampiran dapat berupa teks, dokumen pendukung, hasil survei, kwitansi, clipping, atau gambar atau foto, grafik, atau tabel. Lampiran tersebut terlalu panjang apabila diletakkan di dalam makalah. Oleh sebab itu, diletakkan di akhir atau di lampiran, setelah daftar pustaka. Cara membuat lampiran yang baik dan benar. Langkah pertama, lampiran berada pada bagian akhir makalah yang isinya bervariasi, dapat berupa teks, tabel, grafik, atau gambar. Oleh karena itu, sistematika penulis lampiran sebenarnya tidak memiliki aturan baku. Langkah yang kedua,
Isi dari lampiran adalah keterangan yang dipandang penting dalam suatu karya tulis ilmiah, seperti alat penelitian, naziat, mentah, hasil penelitian, rumus yang dipakai dalam metode penelitian, hasil perhitungan, statistik, surat izin penelitian, tanda bukti, sudah mengadakan penelitian, dan sebagainya. Selanjutnya, langkah yang ketiga, pada setiap data yang diberikan selalu dipisahkan dengan judul di atas. Dimulai dengan lampiran 1, lampiran kedua, dan seterusnya, diikuti judul penjelas. Penggunaan subjudul bisa dibuat apabila diperlukan. Contoh lampiran pada makalah dalam bentuk tabel. Semisal pada PowerPoint seperti ini, teman-teman. Variabel komposisi bahan, pengujian kerapatan, rumus pengujian kerapatan gram per sentimeter kuadrat sama dengan B per I, B sama dengan berat kering dalam satuan gram, I-nya volume dalam satuan sentimeter. Data yang diperoleh, hasil perhitungan kerapatan PI sama dengan 72,13 per 98 sama dengan 0,7360 gram per centimeter kubik. Kerapatan P2 sama dengan 67,31 per 98 sama dengan 0,6868 gram per centimeter kubik. Kerapatan P3 sama dengan 64,72 per 96 sama dengan 0,6743 gram per centimeter kubik. Kerapatan P4 sama dengan 59,334 per 96 sama dengan 0,6181 gram per centimeter kubik. Kerapatan P5 sama dengan 58,114 per 97 sama dengan 0,5994 gram per centimeter kubik, sesuai dengan tabel yang di samping. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila dalam penyampaian terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.